Kamu pikir dia sengaja mengabaikanmu? Bukti sains menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, kalau kamu tidak ada di depan matanya, eksistensimu benar-benar menguap dari otaknya. Fenomena ini seringkali memicu pertengkaran hebat dalam sebuah hubungan. Pesan yang tak kunjung dibalas selama berhari-hari, janji yang terlupakan begitu saja, atau kebisuan yang disalahartikan sebagai hilangnya rasa peduli. Namun, mari kita singkirkan sejenak asumsi emosional tersebut dan membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam tengkorak manusia. Apakah ini murni karena sifat buruk yang tidak bisa ditoleransi, atau ada sebuah anomali neurologis yang sedang bermain di balik layar kesadarannya? Selamat datang di eksplorasi mendalam mengenai perbedaan antara sikap sengaja cuek dan apa yang para ilmuwan sebut sebagai sebuah glitch atau kegagalan sistem pada otak manusia, khususnya pada kondisi neurodivergent. Konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah object permanence atau ketetapan objek. Saat kita masih bayi, kita belajar bahwa sebuah benda tetap ada meskipun kita tidak sedang melihatnya. Ketika ibu menutup wajahnya dengan tangan saat bermain cilukba, bayi yang belum memiliki ketetapan objek akan mengira ibunya benar-benar menghilang. Seiring bertambahnya usia, otak neurotipikal atau otak dengan perkembangan standar akan mematangkan kemampuan ini. Namun, pada individu neurodivergent seperti pengidap ADHD atau autisme, konsep ini mengalami modifikasi yang unik. Bagi mereka, ketetapan objek tidak hanya berlaku pada mainan atau benda fisik, tetapi meluas pada tugas, memori, komitmen, dan bahkan hubungan antar manusia. Jika sesuatu tidak berada dalam jarak pandang langsung mereka, hal tersebut beresiko terhapus dari layar radar kesadaran mereka sepenuhnya. Mari kita bedah perbedaan antara otak neurotipikal dan neurodivergent di tingkat mikroskopis. Dalam otak yang standar, informasi tentang teman, pekerjaan, atau pesan teks yang belum dibalas akan disimpan dengan rapi di bagian depan memori kerja. Informasi ini terus mengirimkan sinyal ping kecil untuk mengingatkan individu tersebut. Namun, pada otak neurodivergent, sistem peringatan internal ini mengalami malfungsi. Memori kerja mereka ibarat meja dengan ukuran yang sangat kecil. Ketika ada informasi baru yang masuk, informasi yang lama akan langsung terdorong jatuh ke dalam jurang ruang angkasa yang gelap tanpa meninggalkan jejak. Bukan berarti memori itu hancur, melainkan sistem navigasi untuk menemukan kembali memori tersebut telah kehilangan koordinatnya secara tiba-tiba akibat aliran informasi sensorik yang terus-menerus membanjiri pikiran mereka. Kapasitas memori kerja ini sangat bergantung pada struktur korteks prefrontal di bagian depan otak. Area ini bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, dan mengingat instruksi jangka pendek. Kegagalan fungsi eksekutif ini bukan berarti penurunan kecerdasan. Seseorang bisa saja memiliki IQ setingkat jenius dan mampu memecahkan persamaan fisika kuantum yang rumit. Namun, otak mereka sama sekali tidak mampu mempertahankan ingatan untuk membalas pesan teks sederhana dari sahabatnya. Otak mereka gagal memprioritaskan tugas-tugas sosial yang tidak memberikan rangsangan instan. Ini adalah sebuah paradoks neurologis yang membingungkan, di mana hal-hal yang sangat penting secara emosional justru tidak mendapatkan tempat duduk di ruang VIP memori kerja mereka karena kurangnya stimulus kimiawi. Untuk memudahkan pemahaman fenomena ini, para ahli syaraf sering menggunakan analogi lemari arsip gaib. Bayangkan seluruh ingatan, kasih sayang, komitmen, dan rasa peduli yang dimiliki oleh individu neurodivergent disimpan di dalam sebuah lemari arsip raksasa yang sangat kokoh. Lemari ini penuh dengan file-file yang sangat berharga. Perasaan mereka terhadap orang-orang terdekatnya, termasuk Anda, sama sekali tidak berkurang, tidak berubah, dan tersimpan dengan sangat rapi di dalam laci-laci tersebut. Data emosionalnya masih ada, komitmennya masih valid, dan rasa cintanya tidak memudar sedikit pun. Mereka tahu bahwa lemari itu ada, dan mereka tahu bahwa isinya sangat penting bagi kelangsungan hidup sosial mereka di dunia nyata yang penuh dengan tuntutan interaksi manusia ini. Namun, disinilah letak glitch atau malfungsi otaknya. Pada individu tanpa gangguan fungsi eksekutif, lemari arsip memori ini memiliki pintu kaca yang transparan dan gagang pintu yang mudah dijangkau. Mereka bisa melihat ke dalam kapan saja. Sebaliknya, pada kondisi neurodivergent, begitu objek atau orang tersebut hilang dari pandangan fisik matanya, pintu lemari arsip itu seketika menghilang tanpa jejak. Lemari itu menjadi sebuah dinding kosong yang rata.
Datanya masih tetap ada di dalam, sangat utuh dan aman, tetapi pintunya menghilang sepenuhnya sampai ada stimulus eksternal yang mengetuknya lagi. Mereka tidak bisa secara sadar memanggil kembali memori tentang Anda untuk membalas pesan, karena otak mereka bahkan tidak menyajikan opsi bahwa memori tersebut sedang menunggu untuk diakses. Era komunikasi digital yang kita jalani saat ini secara ironis justru memperburuk malfungsi neurologis yang tersembunyi ini. Desain aplikasi pesan instan modern sangat mengandalkan notifikasi pop-up yang bersifat sementara dan cepat berlalu. Ketika sebuah pesan masuk, itu akan menjadi objek fisik yang terlihat nyata di layar kaca. Namun, begitu individu neurodivergent tidak sengaja menggeser notifikasi tersebut, atau ketika pesan itu tertumpuk rapat oleh puluhan notifikasi dari aplikasi lain, objek tersebut secara harfiah keluar dari pandangan matanya. Sesuai dengan hukum ketetapan objek yang dimodifikasi tadi, pesan yang sudah tidak terlihat di layar itu eksistensinya telah menguap ke udara. Otak mereka secara harfiah menghapus antrian tugas tersebut. Mereka tidak memilih untuk mengabaikan Anda secara sadar. Otak merekalah yang mereset sistem. Akar permasalahan dari hilangnya pengingat visual ini tidak lain adalah disregulasi kimiawi organik di dalam otak, khususnya yang melibatkan neurotransmitter penting bernama dopamin. Dopamin sering disebut secara medis sebagai molekul motivasi dan sistem penghargaan otak. Pada otak yang sehat dengan takaran seimbang, dopamin memberikan dorongan energi vital untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil, seperti mengingat untuk membalas email atau pesan singkat. Sayangnya, pada otak dengan kondisi neurodivergent seperti ADHD, tingkat produksi atau penyerapan dopamin ini berada di bawah garis rata-rata standar. Kekurangan bahan bakar dopamin membuat otak berada dalam kondisi kelaparan stimulus yang sangat kronis. Otak secara otomatis akan mengabaikan tugas-tugas yang memiliki imbalan yang tertunda atau tidak memberikan lonjakan dopamin secara instan bagi kelangsungan hidup mereka. Kegagalan sinapsis syaraf dalam membentuk jembatan komunikasi ini berakibat fatal pada kemampuan logis mempertahankan rutinitas sosial jangka panjang. Jika kita membandingkannya secara kritis dengan sifat buruk seperti kesombongan atau rasa tidak hormat, perbedaannya sangat jelas terekam dalam pola aktivitas syaraf. Sengaja cuek adalah keputusan sadar yang diproses secara penuh di pusat evaluasi otak, di mana seseorang menimbang pentingnya sebuah hubungan dan secara aktif berniat memilih untuk mengabaikannya demi sebuah motif tertentu. Sedangkan glitch ketetapan objek adalah kegagalan transmisi informasi murni di tingkat mekanis biologi. Sama sekali tidak ada motivasi terselubung, tidak ada rasa benci, dan tidak ada niat jahat untuk menyakiti. Ini setara dengan mobil yang mogok di jalan raya, murni karena kabel businya memang terputus secara fisik di dalam sistem mesin. Efek samping yang sangat merusak dari malfungsi memori kerja ini adalah munculnya kondisi psikologis yang dikenal dengan istilah medis sebagai time blindness atau kebutaan terhadap waktu. Karena mereka secara fisik tidak bisa mempertahankan rentetan memori kronologis dengan baik, persepsi sensorik mereka terhadap berlalunya waktu menjadi sangat kacau dan terdistorsi parah. Bagi orang biasa, belum membalas pesan seseorang selama 3 hari penuh akan terasa seperti sebuah pelanggaran etika sosial yang sangat lama dan mendesak. Namun, bagi individu neurodivergent yang pikirannya sedang tersita oleh hiperfokus pada stimulus visual lain yang ada tepat di depannya, 3 hari bisa terasa seolah hanya berlalu dalam 3 jam atau bahkan 3 menit. Waktu secara konstan terasa melompat-lompat menembus pikiran mereka tanpa memberikan sensasi kontinuitas yang wajar. Sangatlah penting bagi kita semua untuk mulai secara objektif memisahkan batas antara tindakan yang benar-benar lahir dari sifat karakter buruk bawaan dengan tindakan yang murni merupakan manifestasi terpaksa dari profil neurologis yang berbeda. Seseorang yang secara sadar memiliki sifat manipulatif atau narsistik akan menggunakan tindakan mengabaikan pesan sebagai senjata psikologis tajam untuk mengontrol situasi, menghukum, atau secara sengaja merendahkan nilai orang lain. Mereka menikmati kekuasaan penuh dari membuat orang lain memohon dan menunggu. Sebaliknya, penderita disfungsi eksekutif ekstrim tidak mendapatkan keuntungan tersembunyi apapun dari situasi kelupaan ini. Mereka sama sekali tidak sedang berusaha memanipulasi siapapun di sekitar mereka. Pikiran mereka justru seringkali hanya berjuang keras dalam kondisi bertahan hidup dari kewalahan badai sensorik setiap jamnya. Konsekuensi internal yang harus ditanggung secara rahasia oleh individu neurodivergent atas siklus lupa yang terus berulang ini sangatlah berat secara emosional.
Berlawanan secara diametral dengan asumsi umum bahwa mereka hidup tanpa rasa peduli, individu-individu ini justru setiap malam sering dihantui oleh rasa bersalah yang beracun, kecemasan sosial yang melumpuhkan, dan rasa benci pada kelemahan diri sendiri yang sangat mendalam. Ketika serpihan ingatan yang hilang itu pada akhirnya kembali muncul, biasanya karena dipicu oleh pengingat visual kebetulan yang datang sangat terlambat, gelombang kepanikan murni akan langsung menghantam keras sistem saraf otonom mereka. Mereka mendadak sangat sadar bahwa mereka telah kembali mengecewakan orang-orang yang paling mereka cintai. Status sosial sebagai teman yang buruk atau sosok yang tidak bisa diandalkan ini secara perlahan-lahan meremukkan harga diri mereka hingga hancur. Melalui analisa cermat dari lensa sains modern, kita mengetahui bahwa gangguan transmisi neurologis ini sangat memerlukan metode penanganan aktif berupa prostesis memori di dunia eksternal. Karena kapasitas memori internal biologis mereka ibarat air mengalir deras yang tumpah langsung dari wadah saringan berlubang, mereka dipaksa untuk secara artifisial memindahkan seluruh beban ingatan tersebut keluar tubuh menuju lingkungan fisik terdekat. Hal teknis ini diwujudkan melalui penciptaan rangsangan visual buatan yang menjerit meminta perhatian tanpa henti secara konstan. Penggunaan rentetan alarm suara berlapis-lapis, memasang papan tulis raksasa di tengah jalan masuk ruangan, hingga menempelkan tumpukan catatan tempel berwarna-warni mencolok di seluruh kaca cermin kamar mandi pribadi. Semua alat ini bukanlah sekedar trik hobi organisasi buku harian biasa, melainkan murni sebuah alat bantu medis spasial untuk memotong disfungsi eksekutif. Menghadapi rekan, teman, atau sosok orang terdekat dengan kondisi otak neurodivergent ini, sungguh membutuhkan kemauan adaptasi radikal terhadap paradigma komunikasi konvensional. Alih-alih secara defensif merespons kebisuan tidak disengaja mereka dengan ledakan kemarahan pasif-agresif atau lontaran tuduhan menyakitkan bahwa mereka tidak mempedulikan Anda secara personal, pendekatan sains yang jauh lebih tangguh dan konstruktif adalah dengan memberikan sebuah ketukan eksternal yang sangat ramah dan menenangkan pada dinding pintu lemari arsip gaib mereka, mengirimkan sebuah pesan teks ganda biasa tanpa emosi negatif, memberikan panggilan pengingat lembut yang sama sekali tidak menghakimi, atau menelepon mereka dengan suara riang sekadar untuk memunculkan kembali wujud nama Anda secara visual di layar ponsel canggih mereka, adalah bentuk empati antar manusia tingkat tertinggi. Komunikasi ini menjembatani jurang anatomi saraf. Pada tahap kesimpulan akhirnya, fenomena glitch memory ini dengan tegas mengajarkan kemanusiaan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa ukuran validasi cinta sejati dan kepedulian sosial tidak akan pernah bisa diseragamkan dengan satu cetakan metrik perilaku tunggal. Hanya karena seorang teman atau pasangan tidak mampu secara konsisten menunjukkan bentuk perhatian melalui rute cara neurotipikal yang konvensional dan berulang, bukan otomatis berarti realitas eksistensi kasih sayang di dalam dada mereka palsu atau tidak nyata. Dengan mempersenjatai diri kita menggunakan tingkat literasi sains mumpuni tentang keragaman fungsi mekanisme otak, kita memegang kunci kekuatan besar untuk mematahkan mata rantai siklus sakit hati tragis akibat kesalahpahaman. Kita bisa segera berhenti membakar habis jembatan hubungan berharga hanya karena periode kebisuan yang disalahartikan, dan perlahan mulai membangun bersama arsitektur komunikasi masa depan yang jauh lebih inklusif.